Hey ho Pop Gengs! Sejak pertengahan tahun 2020 kemarin, publik Indonesia lagi sering-seringnya membicarakan perkembangan mobil listrik. Ya, rumornya negara kita ini katanya udah siap untuk masuk ke transportasi darat yang ramah lingkungan. Nah, bicara tentang mobil listrik, salah satu brand paling terkenal yang memproduksi mobil listrik adalah Tesla. Perusahaan ini didirikan oleh Elon Musk pada tanggal 1 Juli 2003 silam dan telah membuahkan beberapa mobil listrik yang merajai pasar dunia. Hal ini dibuktikan dengan laporan penjualan Tesla pada tahun 2020 kemarin yang terus meningkat di tengah pandemi. Nah, salah satu mobil terbaiknya adalah Tesla 3 yang cara pembuatannya akan kita intip di video kali ini, proses pembuatan Tesla Model 3. Proses produksi mobil Tesla menurut Gilbert Tassin selaku Vice President of Manufacturing dimulai dari pembuatan kerangka dari material mentah berupa gulungan material yang terdiri dari 56 macam ukuran berbeda. Alasan pemilihan bahan baku berupa baja dan aluminium ini dikarenakan Tesla ingin mendapat material yang lebih kuat tapi tetap mudah untuk dibentuk. Kan jadinya aneh kalau mobil sekeren ini gampang penyok. Gak sekeren konsepnya dong. Nah, tahap pertamanya, gulungan material yang memiliki berat sekitar 9 ton ini diangkut ke mesin yang bernama blanking mesin untuk diluruskan dan juga dipotong ke ukuran yang diinginkan menggunakan sinar laser. Setelah dipotong dengan ukuran yang diinginkan, material ini kemudian diangkut ke mesin pres yang menjadi cetakan kerangka utama mobil Tesla yang berlangsung sangat cepat dengan mampu membuat satu bagian kerangka tiap 6 detik. Ya, kalau cepetnya kayak gini, gak mustahil lah Tesla jadi pengusaha mobil listrik. Setelah semua selesai, bagian kerangka yang tidak cacat kemudian digolongkan berdasarkan bentuk masing-masing bagian untuk proses selanjutnya, di mana semua bagian disatukan menggunakan robot. Setelah kerangka dibentuk sempurna, saatnya untuk memoles si kerangka menggunakan cat dasar yang menjadi tahap akhir dalam pembuatan kerangka. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan baterai. Ya, namanya juga mobil listrik, tentu saja komponen satu ini merupakan salah satu hal yang paling penting. Dalam pembuatan baterai mobil listriknya ini, Tesla berkolaborasi dengan raksasa teknologi Jepang, yaitu Panasonic, yang sudah berpengalaman dengan pembuatan baterai. Kamu yang pernah main Tamiya tentu gak asing dong dengan Panasonic. Nah, dalam perjanjian kerja mereka, baterai yang digunakan mobil Tesla tidak akan diproduksi di Jepang, melainkan di Tesla Gigafactory di Amerika yang gedenya itu lebih gede dari lapangan bola. Wah! Nah, dengan perjanjian kerja ini, maka dibangunlah fasilitas robot super cepat yang menghandle pembuatan baterai dengan kekuatan berkisar 24 volt dari bahan mentah. Kemudian, dipasangkan lapisan besi luar hingga kemudian dikemas menjadi satu modul yang terdiri dari 450 baterai. Nantinya, modul-modul dirangkai dan ditempatkan pada sasis mobil untuk menampung energi dan sekaligus menjadi sumber penggerak utama dari mobil Tesla. Kira-kira pakai baterai ini buat listrik rumah bagus nggak ya? Kan enak tuh kalau listrik rumah nggak pakai token tapi dicas di PLN. Sekarang mari kita pindah ke proses berikutnya, yaitu interior, di mana Tesla menawarkan desain sporty dan juga elegan bagi para pengguna mobil Tesla. Dalam pembuatan interior mobil ini, sebagian besar pengerjaannya masih menggunakan tangan manusia. Ya, meskipun Mas Elon Musk selalu bilang kalau mempekerjakan manusia itu hal ribet. Iya, dia juga nggak bisa bergantung sama mesin doang kan? Contohnya saja, pembuatan jok mobil berikut yang masih dilakukan secara manual. Mulai dari ditarik hingga direkatkan menggunakan stapler seperti pembuatan jok mobil pada umumnya. Pokoknya pas dudukin jok ini udah PW banget deh pokoknya. Dalam konsep interiornya, mobil Tesla 3 sudah dilengkapi dengan sebuah layar sentuh 15 inci yang digunakan sebagai sumber navigasi di dalam mobil.
mulai dari menampilkan kamera belakang, menampilkan peta, hingga memonitor penggunaan baterai. Nah, dengan tampilan kece kayak gini, ya tentu aja kalau Tesla Model 3 ini menjadi mobil yang layak pamer. Setelah semua selesai dibuat dalam segmennya masing-masing, kita kemudian melangkah ke proses utamanya, yaitu perangkaian. Selaku pendiri dari perusahaan Tesla, Elon Musk memberi nama proses ini dengan kata marriage atau pernikahan. Wah, kenapa begitu? Ya, katanya karena proses ini adalah proses paling sulit dalam pembuatan mobil Tesla. Seperti pernikahan yang menjadi proses paling sulit di kehidupan manusia. Bener juga ya. Dalam melakukan proses ini, marriage dilakukan di dalam pabrik skala besar Tesla yang memiliki luas 4,5 km persegi. Ya, kalau masuk ke dalam pabrik ini tanpa adanya tour guide, orang-orang bisa hilang dan kececer di antara lemari produksi. Nah, dalam proses ini, mesin bernama Smart Chart akan mulai memindahkan kerangka kosong mobil Tesla dan membawanya ke lini perangkaian utama yang dimulai dengan pemasangan interior. Lalu, pindah ke pemasangan komponen lainnya, seperti baterai, mesin, dan juga kaca mobil. Untuk melakukan tahap rumit ini, setidaknya Tesla memerlukan 3.000 karyawan dan juga 180 buah robot. Nah, ke depannya, Tesla terus berencana mengurangi karyawan dan menggantikan mereka dengan robot. Setelah semua perangkaian selesai, sekarang waktunya mobil untuk dimandiin dan siap deh OTW. Sekarang kita masuk dalam tahap akhir, yaitu uji kualitas. Seperti kebanyakan barang yang diproduksi secara profesional, Tesla mendapatkan serangkaian uji kualitas. Mulai dari uji berkendara dalam 6 jalanan berbeda, seperti jalan bertali, polisi tidur, jalan berbatu, jalan bergelombang, Belgium Blocks, dan DOT Road. Setelah uji tersebut, uji selanjutnya masuk nih ke uji berkendara di atas sebuah mesin dengan menggerakkan mobil pada kecepatan 80 km per jam hingga mencapai jarak 32 km untuk mengetahui adanya kesalahan dalam mesin mobil seperti cepat panas ataupun kesalahan lainnya. Ya, nggak lucu kan kalau udah beli mahal-mahal malah Teslanya sering mogok. Aduh, bisa malu seumur-umur nggak sih? Nah, setelah pengujian mesin, kemudian mobil masuk pada pengujian rem. Iya, karena buat apa juga punya mobil cepat tapi nggak bisa ngerem. Yang ada malah kita meninggoy. Oke deh, dari pengujian tadi, sekarang masuk dalam final check dari pihak pengembang untuk memastikan semua fitur aman, seperti pintu, jendela, LCD touchscreen, hingga charger. Nah, setelah semua selesai, maka mobil Tesla siap deh untuk dikirim ke orang yang mampu beli.